Halo semua, nama saya Rifki Maulana dan di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek machine learning yang akan saya buat untuk membantu Jaya Jaya Institute untuk mengatasi permasalahan dropout mahasiswa. Pada bagian solusi machine learning, masalah yang utama yang dihadapi oleh Jaya Jaya Institute adalah tingginya tingkat mahasiswa yang tidak menyelesaikan pendidikan atau dropout. Untuk membantu menyelesaikan masalah ini, saya menggunakan model machine learning yang dapat memprediksi kemungkinan seorang mahasiswa akan di dropout atau tidak. Dataset yang saya gunakan berasal dari Student Performance Dataset yang bisa diakses dari GitHub di Coding Academy, yang berisi informasi seperti latar belakang keluarga, status beasiswa, nilai akademik, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Saya melakukan eksploitasi data seperti menyiapkan data yang akan digunakan dahulu, lalu di bagian data understanding saya melakukan menyiapkan data target seperti saya akan membuat graduate, enroll, dan dropout sebagai binary dulu. Lalu pada tahap selanjutnya, pada masuk ke tahap data, saya melakukan basic statis pada kolom-kolom dalam data frame berikut. Seperti pada data frame material status, di sini terhitung 442.400 baris data dan rata-ratanya 1 dan seterusnya. Lalu pada saat analisis berikutnya, saya menganalisis target non dropout dan dropout. Di sini presentasi non dropout itu sekitar 67,9%, lalu untuk dropout 32,1%. Lalu seperti yang bisa dilihat di sini ada jumlah siswa per kategori, lalu presentasi per kategori. Lalu saya masuk ke tahap pengecekan missing value. Di sini saya mengecek missing value untuk memastikan tidak ada data yang kosong. Lalu pada tahap selanjutnya saya numerical feature analysis. Di sini saya menganalisis fitur-fitur numerical dahulu untuk memastikan tidak adanya bias atau outlier. Lalu di bagian kategori saya juga menganalisis. Di sini ada distribusi gender seperti gender 0 dan 1. Di sini seperti di komentasi GitHub, 0 itu adalah female atau perempuan dan 1 adalah male. Lalu seperti yang selanjutnya adalah distribusi scholarship dan lain-lain. Gender 0 dan 1 adalah skema pengkode. Lalu pada data preparation atau processing, saya di sini menghandle missing value, lalu encode categorical variable untuk membuatnya agar bisa diproses oleh komputer. Lalu pisahkan fitur, lalu standarisasi agar model tidak cenderung pada suatu data. Lalu saat modeling saya menggunakan algoritma random forest. Lalu yang kedua grading boosting, lalu yang ketiga logistic regression. Dan pada saat saya menggunakan model, di sini saya mendapatkan evaluasi pada random forest mendapatkan akurasi sebesar 88,59 dan ini cukup dikategorikan besar. Lalu pada evaluasi gradient boosting saya mendapatkan akurasi sebesar 87,80 dan di sini tidak ada terjauh berbeda kepada random forest. Lalu untuk selanjutnya evaluasi logistic regression, saya mendapatkan evaluasi sebesar 88,70. Di sini saya membandingkan semua model dan yang terbaik dari sini adalah saya lihat adalah logistic regression dengan odds lebih besar dan base akurasi yang lebih besar. Saat save model saya memilih model logistic regression seperti yang diterapkan selanjutnya. Lalu pada di notebook yang bawahnya saya mengepul database ini ke supabase saya untuk olahan data lebih lanjut. Lalu masuk ke dashboard saya. Di sini saya menjelaskan tentang menampilkan dashboard tentang total mahasiswa, total dropout, dropout, graduate student, dan student aktif. Di sini saya juga menjelaskan tentang total mahasiswa, jumlah pria, jumlah wanita, dan rata-rata usia saat masuk ini sekitar 23 tahun. Rata-rata nilai masuknya itu sekitar 1,26. Lalu di sini saya ada education dihitung berdasarkan status. Di sini ada enroll, baru tuh maksudnya ini total
total yang statusnya seperti dropout, enrolled dan graduate. Di sini enrolled itu sekitar 17%, lalu dropout itu 31% dan graduate itu sekitar 49%. Lalu saya masuk ke bawah-bawah lagi, saya akan menjelaskan yang penting. Di sini ada status hutang versus jumlah penerimaan beasiswa. Yang tidak memiliki hutang dan menerima beasiswa itu sekitar 1015 orang, dan yang memiliki hutang dan memiliki beasiswa itu sekitar 87 orang. Lalu di sini ada statik untuk menampilkan mahasiswa internasional dan domestik. Di sini mahasiswa domestik itu sekitar 4.314.000 mahasiswa atau sekitar 97%, dan mahasiswa internasional sekitar 110 atau 2,49%. Lalu kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa data yang digunakan untuk mengantisipasi masalah dropout sebelum terjadi dengan menggunakan model machine learning yang bisa dibangun, Intusi bisa menentukan siapa saja yang berisiko tinggi dropout, lalu bisa memberikan bimbingan atau bantuan lebih awal, dan mengoptimalkan strategi retensi mahasiswa. Lalu Logistic Regression sebagai model terpilih memberikan hasil prediksi yang cukup baik dan mudah untuk dijelaskan kepada pihak non-teknis. Proyek ini menunjukkan bahwa data science bukan hanya alat teknis, melainkan juga alat strategis dalam pengambilan keputusan pendidikan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga solusi ini dapat bermanfaat bagi Jaya Jaya Institute dan institusi pendidikan lainnya. Sampai jumpa.